Kita mulai Ummahat. Jelas suaranya Ummahat. Taib. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini. Yang siang hari ini kita akan membahas kajian tematik tentang bila ini Ramadan terakhir, maka apa yang harus kita lakukan. Yang pertama Ummahat, ya. Judul ini sebetulnya agak mengherankan karena kita belum masuk Ramadan Ummahat dan belum ada jaminan kita ketemu dengan Ramadan. Walaupun tinggal H-4 saja. Walaupun tinggal H-4, belum tentu ada jaminan kita berjumpa dengan Ramadan. Tahun-tahun sebelumnya kita sudah belajar beberapa kaum muslimin H-1 Ramadan diwafatkan oleh Allah. Tahun-tahun sebelumnya kita sudah belajar hitungan jam saja seseorang diwafatkan oleh Allah. Setelah sholat asar, malamnya, maghribnya mau terbit hilal, orang ini diwafatkan oleh Allah, nggak jadi berjumpa dengan Ramadan. Maka tentu yang harus kita perbanyak hari-hari ini memperbanyak doa Ummahat agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Karena nikmat dan karunia yang besar apabila seseorang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalaupun kita sudah sampai di bulan Ramadan, ini baru tema yang tepat Ummahat. Setiap hari yang kita jalani di bulan Ramadan harus menghadirkan perasaan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Jadi dari hari pertama tuh kita nggak pede besok hari kedua masih hidup. Jadi terus hadirkan perasaan kita di Ramadan, ini Ramadan terakhir dari mulai hari pertama. Karena kenapa? Akan beda cara kita beribadah kalau kita tahu ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Maka kalau bicara tentang masalah bahwa itu ibadah yang terakhir, maka ini erat kaitannya dengan yang namanya kematian Ummahat. Jadi kematian itu yang harus sering kita ingat. Makanya Rasulullah SAW berwasiat apa? Akfiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat yang namanya kematian, pemutus segala kelezatan. Kata Imam Qurtubi Ummahat dalam kitabnya At-Tadhkirah, kenapa Rasulullah berwasiat kepada umatnya untuk banyak mengingat kematian? Kata beliau, yang pertama, karena pangkal dari segala dosa itu kita lalai mengingat kematian.
Itu pangkalnya dari segala dosa. Yang kedua, kebiasaan kita menunda-nunda beramal soleh karena kenapa? Kita lupa, kita lalai nginget yang namanya kematian. Akhirnya selalu nunda-nunda untuk beramal. Pengen sodakoh, nggak jadi besok saja. Pengen baca Al-Quran, nggak jadi masih ada besok. Yang lebih parah, pengen bayar utang, harusnya dia sudah bayar utang, ditunda-tunda. Sampai kematian akhirnya menghinggapinya dan dia baru nyesel kok dulu suka nunda-nunda. Begitu juga seseorang panjang angan-angan dunia karena dia lupa mengingat yang namanya kematian. Jadi lalai mengingat kematian itu pangkal segala dosa dan itu yang menjadikan kita malas beribadah, suka nunda-nunda di dalam beramal. Maka ketika kita bicara bila ini Ramadan terakhir ummahat, Ana ingin bahas terlebih dahulu yang menjadi pengingat tentang kematian ini. Kita ini sering kepedean ummahat. Kita merasa sore masih hidup. Kita merasa besok masih hidup. Kita merasa 4 hari lagi masih hidup. Padahal nggak ada jaminan itu semuanya. Yang pertama, Allah ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 78. Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian akan datang kepadamu, walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang tinggi dan kokoh. Dimanapun kita ummahat, kematian itu akan datang. Kematian itu nggak bicara soal umur. Kematian itu nggak bicara soal sehat atau sakit. Sebagaimana orang-orang sakit meninggal dunia, kita pun yang sehat bisa meninggal dunia. Sebagaimana orang-orang yang tua meninggal dunia, kita yang masih muda ini akan meninggal dunia. Apalagi anak kecil. Berapa banyak anak kecil yang juga mereka sudah meninggal dunia. Sebagaimana orang-orang yang lemah meninggal dunia, kita pun yang kuat juga akan meninggal dunia. Maka ingat ini ummahat, kematian datang dimanapun kita berada. Kita lagi di rumah, kematian akan datang. Kita lagi di pasar, kematian akan datang. Kita lagi hangout di mall, kematian akan datang ummahat. Kita lagi jalan di luar sana, kematian akan datang. Na'udzubillah, kalau seseorang kematian itu datang, dia dalam bermaksiat kepada Allah. Makanya orang yang selalu menghadirkan dalam jiwanya kematian itu akan mendatanginya, maka dia niscaya tidak akan menunda-nunda di dalam beramal saleh. Ini yang pertama ummahat, surah An-Nisa ayat 78. Ayat yang lain yang bicara tentang masalah kematian, surah Ali Imran ayat 185. Allah ingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ingat ummahat, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ingat, kita sudah siap belum dengan bekal-bekal amal kita? Karena kenapa? Karena hanya pada hari kiamat saja kita diberikan balasan yang sempurna atas amal-amal yang kita lakukan. Jadi ingat ayat-ayat tentang kematian ini ummahat. Supaya kita nggak panjang angan-angan. Ini mau ketemu Ramadan, yang dipikirin gimana nanti open house lebaran. Subhanallah. Kok seolah-olah masih ngejamin gitu bakal hidup gitu lebaran. Ya. Berapa banyak kaum muslimin gitu kan.
Mereka kalau sudah mau masuk Ramadan, yang dipikirin bagaimana maksimal ibadah Ramadan, tapi bagaimana open house Lebaran. Dipilih tuh renov rumah, cari cat yang cantik, kalau bisa dikasih wallpaper dindingnya, supaya nanti ketika open house, rumahnya begitu mewah kelihatannya. Ini kan orang yang panjang angan-angannya. Akhirnya Allah jadikan mereka lalai dari ibadahnya karena kenapa? Karena mereka panjang angan-angan dunia, lupa, lalai dari mengingat yang namanya kematian. Ayat yang ketiga yang bicara supaya kita ingat kematian ummahat, Al-Baqarah ayat 281. Allah berfirman, "Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian dengan hari di mana saat itu kalian dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ingat ummahat, ada hari di mana kita sudah meninggalkan seluruh yang apa kita miliki, seluruh yang kita miliki di dunia ini. Hari itu akan datang, nggak peduli kematian itu kita lagi ibadah atau maksiat, kematian itu datang ummahat. Nggak peduli kita lagi bersama siapa ummahat. Ummahat lagi bersama ustazah kah? Ummahat lagi bersama teman yang solehah kah? Atau ummahat ternyata bersama laki-laki yang bukan mahram? Na'udzubillah. Kematian itu datang. Maka ini yang harusnya ditakuti seorang mukmin, kematian datang tiba-tiba kepadanya sementara bekalnya belum cukup menghadap Allah Ta'ala. Ini ayat-ayat tentang kematian. Sekarang hadis-hadis ummahat yang mengingatkan kita bahwasannya dunia ini sementara, ada saatnya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Muslim juga dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kalian di dunia seperti orang yang asing atau seperti pengembara saja. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini menambahkan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kenapa kita disuruh kalau hidup di dunia seperti orang yang mengembara saja? Supaya kalau kita berada di pagi hari, nggak nunda-nunda lagi amal sampai sore. Atau sebaliknya, kalau kita sudah di sore hari, nggak nunda-nunda amal sampai besok pagi. Karena kenapa? Kematian itu datang tiba-tiba kepada kita. Jangan sampai nyesel ummahat. Kita tunda amal soleh mau ke besok, malam harinya kita sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah suruh hadirkan ini. Yang ketiga, yang kedua, hadis yang tadi sudah Anda bahas, aktiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu yang namanya kematian. Kenapa kita disuruh ingat kematian? Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Itu akan mengingatkan kalian dengan kehidupan akhirat kalian. Yang ketiga, hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Yang akan mengiringi kita setelah kita meninggal dunia sampai ke pemakaman itu ada 3. Yatba'u maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi kita setelah kita wafat ke pemakaman, yaitu hartanya, keluarganya, dan juga amalnya.
Fayarji usnan, yang dua pulang lagi. Harta dan keluarga kita pulang lagi setelah kita masuk ke liang lahat. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang jadi teman setia kita berada di alam barzah adalah amal-amal kita. Makanya kata ulama, persiapkan teman setia kita di kuburan nanti, yaitu siapa? Amal-amal kita. Maka ini yang mau kita bahas, Ummahat. Kalau kita sudah tahu kematian itu selalu akan menghampiri kita, dan kalau di Ramadan ini kematian itu akan datang kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan tersebut? Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga memerintahkan kita supaya ibadah kita lebih berkualitas itu dengan menghadirkan perasaan ini. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani, "Idza qumta ila shalah fasalli salata muwaddi'." Kalau kamu akan mendirikan salat, maka salatlah kamu seolah-olah itu salatmu yang terakhir. Ada misalnya seorang akhwat, dia korban salah tangkap, Ummahat. Dia korban salah tangkap sama polisi. Padahal dia akhwat yang soleha. Tiba-tiba dia ditangkap karena diduga teroris. Kemudian pengadilan memutuskan akhwat ini akan divonis hukuman mati besok pada siang hari. Dia dikasih kesempatan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah sholat zuhur, dia akan dieksekusi mati. Ummahat, bayangin gak gimana sholatnya akhwat ini ketika sholat zuhur? Setelah zuhur, dia mau dieksekusi mati. Gimana kira-kira sholatnya? Baru takbiratul ihram saja sudah nangis. Karena setelah zuhur, dia mau dieksekusi mati sudah. Nah, Rasulullah memerintahkan kita seperti itu. Kalau kita sholat, hadirkan dalam jiwa kita, ini sholat yang terakhir. Karena kenapa? Pasti beda kualitasnya. Bayangin tadi, perumpamaan seorang akhwat, dia mau dieksekusi mati setelah zuhur. Dikasih kesempatan sholat zuhur dulu, bisa dirasakan tuh bagaimana sholat zuhurnya akhwat tersebut, kecuali akan penuh dengan tangisan-tangisan. Begitu juga Ramadan kita, Ummahat. Setiap masuk satu Ramadan, kita hadirkan 2 Ramadan, kita belum tentu masih hidup. Ketika kita masuk 2 Ramadan, kita hadirkan 3 Ramadan, belum tentu hidup. Ketika masuk 3 Ramadan, kita hadirkan 4 Ramadan, belum tentu hidup. Jadi jangan mikirin Idul Fitri dulu, Ummahat. Ya, karena nggak ada jaminan. Ramadan H-4 saja ini, nggak ada jaminan kita dipertemukan oleh Allah. Karena kenapa? Karena kematian itu tiba-tiba, Ummahat. Dia datang kepada kita kapanpun itu, dimanapun kita berada. Baru kita bahas, Ummahat, bila memang Ramadan tahun ini yang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengannya adalah Ramadan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Ummahat, bila ini Ramadan terakhir kita, perbaiki amalan-amalan batin kita. Perbaiki amalan-amalan batin kita. Karena para ulama sepakat, Ummahat, amalan-amalan batin lebih utama daripada amalan-amalan zahir. Perbaiki ini amalan batin kita yang sering bermasalah. Apa itu amalan batin kita? Yang pertama yang harus kita perbaiki, jangan tunda-tunda taubat kepada Allah.
bersegera taubat kepada Allah bila itu dosa mencakup haknya Allah. Apabila itu dosa ternyata berkaitan dengan haknya manusia, kita taubat kepada Allah dan minta kehalalan dari orang yang pernah kita zolimi tersebut. Jangan tunda ini ummahat. Kalau orang sudah merasa ini Ramadan terakhir, harusnya dia segera taubat sudah. Karena dengan taubat ini, ya, dia bisa menjadikan amalan-amalan masa lalunya yang penuh dengan maksiat dan dosa itu bisa tergugurkan karena taubat yang dia lakukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dan taubatnya diterima Allah, maka dia seperti orang yang enggak memiliki dosa lagi. Kalau ini Ramadan terakhir, kita pasti merasa kita banyak dosa dan kita bersegera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Minta kehalalan ummahat, nggak usah gengsi. Kita pernah zolim kepada fulana, kita pernah mengambil hartanya fulana dengan batil, kita pernah robek kehormatannya fulana, kita pernah rusak kehormatannya fulana, minta maaf kepadanya dan taubat kepada Allah Ta'ala. Karena ini Ramadan terakhir. Mau kapan lagi kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi, kalau bukan saat kita merasa ini Ramadan terakhir bagi kita. Yang kedua, amalan batin juga yang penting untuk kita perbaiki ummahat, hilangkan penyakit-penyakit hati dari hati dan jiwa kita. Kalau ini Ramadan terakhir, sucikan hati kita, bersihkan jiwa kita ummahat. Karena kini kita ingin pulang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Dan itu kan yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. Kata Allah Ta'ala, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Harta dan anak-anak gak bermanfaat lagi pada hari kiamat kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Kalau ini Ramadan terakhir, kita kan ingin pulang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, ummah. Hati yang gak punya rasa dendam lagi. Hati yang gak punya rasa benci lagi. Hati yang gak punya rasa iri dengki lagi. Bersihkan sudah ummah. Ya. Syekh Abdul Aziz As-Sindi hafizahullah, beliau pernah menjelaskan ciri-ciri hati yang bersih. Yang pertama, hati yang bersih itu hati yang terbebas dari segala kesyirikan-kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini ciri-ciri hati bersih ummah. Hati yang bersih, dia senantiasa ikhlas dalam amal ibadahnya. Bukan karena riya, bukan mengharap pujian, bukan ingin dielu-elukan. Ini penyakit hati ini. Riya dalam ibadah, sum'ah, ingin ibadahnya diperdengarkan di hadapan orang lain, ini adalah bagian dari penyakit hati karena ini termasuk syirik kecil. Maka hati yang bersih cirinya ummahat, hati yang terbebas dari syirik besar dan juga syirik kecil. Yang kedua, kata Syekh Abdul Aziz As-Sindi hafizahullah, tanda hati yang bersih itu adalah hati yang bersih dari perkara-perkara bid'ah. Hati yang gak punya keyakinan-keyakinan yang bid'ah. Hati yang senantiasa tersucikan dari amalan-amalan hati yang bid'ah.
Maka ini tanda hati yang bersih, dia jauhkan dari segala perkara-perkara bid'ah, perkara yang tidak ada tuntunannya. Yang ketiga, tanda hati yang bersih itu adalah hati yang senantiasa ridho, pasrah dengan segala yang Allah takdirkan. Ini hati yang bersih, ummahat. Hati yang ketika ditimpa musibah dia ridho, bukan ngedumel, bukan keluh kesah, bukan malah murka dengan apa yang Allah tetapkan. Maka ini hati yang kotor. Karena hati yang bersih ditimpa ujian, ditimpa masalah, ditimpa kesulitan, tetap hatinya senantiasa berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ini hati yang bersih, hati yang menerima segala ketetapan Allah Ta'ala. Yang keempat, tanda hati yang bersih itu hati yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Gak mau terputus tuh komunikasinya dengan Allah. Itu hatinya bersih, umat. Makanya sahabat Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lam nashba' min kalami rabbina." Seandainya hati-hati kita ini bersih, hati-hati kita ini jernih, niscaya kita nggak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Karena hati yang bersih selalu inginnya zikir kepada Allah. Sebaik-baik zikir apa? Baca Al-Quran. Makanya hati yang bersih nggak mau putus komunikasinya dengan Allah Ta'ala. Nah, hati yang bersih selalu ingin berzikir, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Ini tanda yang keempat. Yang kelima, tanda hati yang bersih ini yang sangat penting ummahat untuk kita amalkan sebelum masuk Ramadan ini, hati yang bersih dari iri dengki, dari rasa benci, dari rasa dendam dan permusuhan kepada kaum muslimin. Jadi jangan sampai ummahat masuk Ramadan hati kita masih kotor. Masuk Ramadan jiwa ini masih punya dendam, masih punya benci, permusuhan. Na'udzubillah. Apalagi kalau dia merasa ini Ramadan yang terakhir. Kalau dia merasa ini Ramadan terakhir, perbaiki amalan-amalan batinnya. Karena amalan batin ini lebih utama daripada amalan zahir yang Allah lihat terlebih dahulu. Nah ini amalan batin yang kedua, menghilangkan segala penyakit-penyakit hati. Yang ketiga, perbaiki amalan-amalan batin kita, maknanya adalah menjaga keikhlasan kita setiap beramal saleh di bulan Ramadan. Ingat akhwat ya, tabiat kita ini suka pujian. Makanya seringkali kalau ingin amal soleh itu bisikan syaitan, inginnya kita tampilkan di hadapan orang lain. Inginnya diperdengarkan di hadapan orang lain supaya dapat pujian, supaya dielu-elukan. Nah ini yang bahaya ummahat. Di bulan Ramadan, kalau seseorang merasa ini Ramadan terakhir, sudah dia nggak mau lagi berbuat riya dan sum'ah dalam ibadahnya. Karena dia tahu ini Ramadan terakhir. Maka dia perbaiki amalan hatinya dengan senantiasa mengikhlaskan seluruh amal ibadah hanya kepada Allah saja. Yang keempat, ya, amalan batin yang perlu kita perbaiki ummahat, senantiasa mohon pertolongan kepada Allah agar Allah berikan taufik istiqamah dalam ketaatan sampai Ramadan selesai. Doa ini ummahat, amalan batin yang kalau kita lupa atau kita sengaja mengabaikannya, kita nggak bisa maksimal di ibadah Ramadan.
Maka yang keempat, amalan batin yang kita perbaiki, doa ummahat agar Allah istiqomahkan dalam ketaatan kepadanya selama di bulan Ramadan. Ya. Ini amalan-amalan batin yang harus kita perbaiki. Ya. Ada berapa ummahat amalan batinnya? Ada berapa tadi yang diperbaiki? 4. Yang pertama apa? Bersegera taubat. Minta kehalalan dari orang yang pernah kita zalimi. Yang kedua apa? Menghilangkan penyakit hati seperti dengki, benci, permusuhan, riya, sum'ah. Yang ketiga, ya, yang ketiga menjaga keikhlasan dalam setiap amal kita di Ramadan. Yang keempat, senantiasa berdoa, mohon pertolongan dari Allah agar diberikan kekuatan maksimal ibadah di bulan Ramadan. Maka ini kunci utamanya ummahat, amalan batin. Kalau amalan batinnya bermasalah, amalan zahirnya juga akan bermasalah ummahat. Ya. Yang kedua, kalau tadi yang harus kita perbaiki amalan-amalan batin, yang kedua, kalau kita tahu ini Ramadan yang terakhir, perbaiki amalan-amalan zahir kita. Amalan zahir ada 2 macam ummahat. Yang pertama, perbaiki amalan-amalan wajib kita di bulan Ramadan. Ini yang harusnya prioritas ummahat. Ingat, kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita sebagai ibu, itu yang harus kita dahulukan untuk kita tunaikan. Makanya menjaga amalan wajib di bulan Ramadan ini banyak sekali. Di antaranya yang pertama, jaga puasa Ramadan kita dengan sebenar-benarnya puasa. Jangan puasa tapi masih main judi online. Jangan puasa tapi masih lihat laki-laki yang bukan mahram dengan syahwat. Jangan puasa tapi sukanya gosip sana sini. Puasa sukanya gibah. Puasa nontonnya infotainment. Oh, ini yang akan merusak pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Maka pastikan yang pertama, jaga puasa kita dengan sebenar-benarnya ummahat. Bagaimana puasa dengan sebenar-benarnya? Kata sahabat Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka." Apabila engkau berpuasa, kata Jabir, maka puasakan juga matamu, puasakan juga telingamu, puasakan juga lisanmu, karena itu yang menjadikan banyaknya orang dia gagal di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena puasa cuma sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ini yang pertama ummahat, jaga amalan wajib kita. Apa itu amalan wajibnya? Yang pertama puasa Ramadan dijaga. Betul-betul puasa yang memang memiliki kualitas. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tapi puasa kita betul-betul diisi dengan baca Al-Quran, sholat malam, menjaga lisan. Nah, ini yang penting ummahat. Yang sering membuat kaum muslimin gagal ibadah Ramadannya karena dia nggak bisa jaga lisannya ketika di bulan Ramadan. Maka jaga lisan-lisan kita di bulan Ramadan ini. Yang kedua, amalan wajib yang kita jaga di bulan Ramadan, jaga sholat 5 waktu. Ummahat yang biasa suka nunda-nunda sholat ini. Maka kalau tahu Ramadan ini terakhir, harusnya sudah dia segera sholat. Karena kalau dia tunda-tunda sholatnya, belum sholat sudah diwafatkan oleh Allah, berdosa dia. Karena kenapa dia menunda-nunda?
Maka jaga salat 5 waktu kita sebagaimana firman Allah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu kalian, khususnya salat wusta, yaitu salat asar. Jagalah itu. Ya. Karena kenapa? Karena menjaga salat-salat wajib, termasuk ibadah yang wajib, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu ilaih. Aku tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan wajib kecuali kata Allah Ta'ala, kecuali itu amalan yang paling aku cintai di sisiku. Yang ketiga, amalan wajib yang kita jaga menunaikan zakat mal ummahat. Kalau ini Ramadan terakhir, jangan tunda-tunda pembayaran zakat malnya. Apakah itu zakat uang? Apakah itu zakat peternakan? Apakah itu zakat perkebunan atau tanaman dan buah-buahan? Apakah itu zakat perhiasan? Apakah itu zakat perdagangan? Semuanya yang memang kita sudah memiliki haul, memiliki nisab, maka wajib dikeluarkan zakat hartanya. Ini yang ketiga, amalan wajib yang harus dijaga. Yang keempat, kalau kita tahu ini hari terakhir, kalau ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka yang kita lakukan yaitu menjaga amalan wajib di bulan Ramadan, di antaranya melayani suami dengan baik. Jadi di rumah itu ladang pahala ummahat. Suaminya itu dilayani dengan baik. Kalau mau makan nasi dengan ikan, ikannya itu sudah dipisahin tulang dengan dagingnya. Bisa nggak ummahat gitu? Ramadan ini ummahat, Ramadan. Ya. Itu kan membahagiakan suami, besar pahalanya. Ya. Jadi beda pelayanannya di Ramadan tuh beda. Karena tahu itu amalan wajib bagi seorang istri, dia melayani suaminya. Ya. Jadi suami dari pulang kerja tuh sudah disambut dengan baik. Pulang sore menjelang buka, ya. Dibukain bajunya, ya. Kemudian dipijitin, ya. Masya Allah, ya. Melayani dengan baik, Mbak. Ini ibadah yang luar biasa. Maka ini amalan wajib ummahat. Jangan malah suami pulang dicemberutin. Ya. Suami pulang mukanya masam, ya. Maka harusnya disambut dengan baik, dilayani dengan baik, maka itu ladang pahala di bulan Ramadan. Ya. Apalagi amalan wajib bagi seorang wanita di bulan Ramadan, mendidik anak dengan baik. Maka di bulan Ramadan tetap didik anak ummahat, yaitu dengan cara yang baik. Jangan mentang-mentang lapar bawaannya emosi terus. Ya. Maka tetap pendidik anaknya dengan lemah lembut, lebih lemah lembut malah kalau di Ramadan. Ya, karena ini kewajiban. Dan tadi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada dia mengerjakan perkara yang aku wajibkan kepadanya. Ini amalan yang paling dicintai Allahumma. Kita kerjakan kewajiban-kewajiban kita. Apalagi berbakti kepada kedua orang tua, kasih hadiah ummahat. Ramadan ini. Jangan kita kasih hadiahnya ke anak saja, tapi orang tua dilupakan.
atur itu jadwal buka bareng dengan orang tua. Kalau memang dekat tuh Mahat. Ya. Kalau itu nggak memberatkan, kita kan subhanallah jadwal bukbernya sama teman-teman itu banyak sekali. Tapi kadang lupa sama orang tua kita. Ya. Padahal orang tua tuh berharap sekali anaknya ngajakin buka bareng gitu. Orang tua kan nggak akan minta umahat sama anaknya. Harusnya anaknya yang peka gitu. Ya, anaknya yang peka. Ya, orang tuanya juga butuh untuk diajak buka bersama. Ya. Maka ini umahat bahagiakan orang tua di bulan Ramadan juga. Ya. Kalau fisik kita nggak bisa hadir di dekat orang tua, minimal transferannya nyampe ke orang tua. Ya, hadiah-hadiahnya sampai ke orang tua kita. Minimal itu, Mbak. Ini Ramadan. Kalau ini Ramadan terakhir, itu menjadikan kita berpisah dengan orang tua kita pun, itu jadi perpisahan yang indah, Mbak. Karena kenapa? Kita berbakti kepada orang tua kita, terlebih lagi di bulan Ramadan. Kemudian apalagi? Menjaga silaturahim kepada kerabat. Kita ini subhanallah jadwal bukber numpuk, nggak ada satupun yang sama kerabat. Semuanya teman, kolega, apalagi biasanya ya tetangga, ibu-ibu PKK, ya nggak ada satupun kerabat kita yang kita ajakin buka bersama. Padahal kerabat itu haknya lebih utama ummahat. Kalau kita kasih hadiah ke orang lain pahalanya 1, kita kasih hadiah ke kerabat kita pahalanya 2, kata Rasulullah. Sodaqotun alal miskin, sodaqoh. Sodaqotun ala dzil qarabati isnatan. Bersodakoh kepada fakir miskin pahalanya 1, tapi kepada kerabat 2 pahalanya, sodaqotun wasilatun. Pahala sodakoh dan pahala menyambung tali silaturahim. Maka jalin silaturahim ummahat selama Ramadan, ya kita justru berikan hadiah. Hadiah kan gak harus besar nilainya ummahat. Minimal kita kasih kurma, kirim ke rumahnya biar bisa dimakan sahur dan berbuka. Ya, kita kirim lagi misalnya makanan-makanan kalau mau berbuka, ya. Maka ini adalah kewajiban kita menjalin silaturahim kepada kerabat. Yang kedua, ummahat, amalan-amalan zahir itu, kalau tadi amalan wajib, sekarang yang kita jaga, kalau kita tahu ini Ramadan terakhir, jaga amalan-amalan sunnah yang berpahala besar di bulan Ramadan. Apa amalan sunnah yang berpahala besar ummahat? Yang pertama, jaga salat tarawih kita di bulan Ramadan bersama imam sampai imam selesai. Anda sudah jelaskan ya, mana yang lebih afdal bagi wanita muslimah, salat tarawih di masjid atau di rumah? Di rumah, kalau bisa berjamaah. Kalau bisa berjamaah lebih afdal di rumah. Tapi kalau nggak bisa berjamaah dengan anaknya, maka lebih afdal di masjid, karena ini keutamaan salat malam Ramadan itu yang lebih utama dilakukan secara berjamaah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man qama ma'al imam fi lailati Ramadan hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat malam di bulan imam selesai, maka dia dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk. Ini pahala yang besar, dia sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan bersama imam sampai imam selesai, maka dia mendapat pahala sholat semalam suntuk.
Apalagi amalan sunnah yang berpahala besar yang harus kita jaga ummahat, yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Bukan saja baca ummahat ya, tapi ditadabburi. Makanya ketika ditanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, mana yang lebih utama? Baca Al-Quran saja di bulan Ramadan tanpa ditadabburi tapi dia cepat khatam, atau mentadabburi membacanya tapi dia khatamnya sedikit. Maka kata Syekh, beliau menjawab yang lebih bagus menggabungkan dua-duanya. Bagaimana caranya? Buat 2 sesi. 1 sesi itu khusus membaca saja. Tapi nanti ada sesi khusus yang kita membaca sambil mentadabburinya. Jadi ada 2 sesi ummahat. Ya, kita atur tuh dari mulai pagi sampai malam, itu jadi 2 sesi. Kapan sesi membaca saja, kapan sesi kita mentadabburi Al-Quran. Ya. Bahkan ada keutamaan membaca Al-Quran di malam hari secara khusus ummahat. Ulama sepakat sebaik-baik waktu kita baca Al-Quran adalah di malam hari. Karena Rasulullah pun melakukan talaki dengan malaikat Jibril itu setiap malam di bulan Ramadan. Rasulullah talakinya itu sama malaikat Jibril tiap malam di bulan Ramadan. Maka di sini yang paling afdol itu bacaan Al-Quran di malam hari. Bahkan Rasulullah mengkhususkan bacaan Al-Quran di malam hari dengan pahala yang begitu besar. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi, dalam kitab sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana fi lailatin kutiba lahu kunutu lailah." Siapa yang membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Ini minimal ummahat. Minimal 100 ayat. Dia baca itu di malam hari, maka dia dapat pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Sudah berapa itu pahala semalam suntuknya ummahat? Kalau kita jaga sholat tarawih, jaga baca Al-Quran, minimal 100 ayat setiap malam. Ini amalan yang istimewa di bulan Ramadan. Kemudian juga amalan sunnah yang kita jaga ketika di bulan Ramadan. Kalau kita tahu ini adalah Ramadan terakhir kita, memperbanyak sedekah dan juga wakaf. Ini Ramadan ummahat. Kita wakafkan sesuatu dan itu bisa mengalirkan pahala terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ada 7 amalan ummahat yang bisa terus-menerus mengalirkan pahala kepada kita. 7 amalan ini kita jaga di bulan Ramadan. Yang pertama, kata Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda, "Sab'un yajri lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih." 7 amalan yang senantiasa mengalirkan pahala kepada seorang hamba sampai dia berada di dalam kuburnya. Apa saja 7 amalan itu? Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu agama. Ummahat, ajarkan itu. Tata cara wudu sesuai sunnah, tata cara sholat sesuai sunnah kepada anak-anaknya. Itu ngalirin pahala terus. Yang kedua, aujaro naharon, dia buat saluran irigasi. Itu dapat pahala yang terus mengalir. Yang ketiga, au hafara bi'ron, dia gali sumur. Setiap orang yang ngambil air dari sumur itu, dia dapat pahalanya.
Berapa biaya gali sumur Ummahat? Ummahat cari coba daerah-daerah yang di situ susah air. Kemudian gali sumur di situ, setiap air yang mereka gunakan untuk berwudu, untuk mandi, untuk minuman binatang ternaknya, untuk mereka membersihkan najis, itu semuanya mengalirkan pahala kepada orang yang mewakafkannya. Ini pahala-pahala besar ini umat. Ya. Yang keempat, au gharasa nakhlan, atau dia tanam pohon, yang pohon itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ketika dia wafat, maka semua yang dimanfaatkan dari pohon yang pernah dia tanam itu mengalirkan pahala kepada orang tersebut. Ya. Yang kelima, au bana masjidan, atau membangun masjid. Dia ikut pokoknya. Setiap ada yang melakukan pembangunan masjid, dia ikut di situ supaya dia bisa dapat pahala yang mengalir. Bayangin ummahat, seseorang bangun masjid, masjid itu digunakan sholat, digunakan baca Al-Quran, digunakan menuntut ilmu, maka dia dapat aliran pahala dari setiap orang yang melakukannya. Yang keenam, awwarasa mushafan. Di antara amalan yang terus ngalirin pahala, dia wakafkan Al-Quranul Karim. Apalagi Ramadan nih ummahat, banyak orang biasanya mulai kesentuh untuk baca Quran itu di Ramadan. Apalagi kita wakafkan Al-Quran itu ke pesantren-pesantren yang mereka memang menghafal Al-Quran. Setiap huruf yang mereka baca, kita dapat pahalanya. Ini kalau kita ngerasa, ini Ramadan terakhir, lakukan ini ummah. Wakaf. Yang terus-menerus ngalirin pahala. Makanya profesi yang paling disenengin orang Indonesia kan PNS. Karena kenapa? Sesudah pensiun masih digaji. Begitu juga kita senang kalau kita wakaf, ya. Kalau kita meninggal, kita tetap dapat aliran pahala. Makanya kata sahabat Jabir bin Abdullah, maka min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqduratin illa waqafa. Tidaklah sahabat-sahabat Rasulullah itu mereka memiliki kelapangan kecuali mereka pasti berwakaf. Jadi kata Jabir, nggak ada itu sahabat Rasulullah yang lapang tapi dia nggak wakaf, itu nggak ada, pasti mereka berwakaf. Maka ini menunjukkan para sahabat begitu paham besarnya pahala bagi orang yang wakaf. Jadi bukan sekedar sodakoh biasa ummahat. Kita wakafkan apa yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan wakaf kan nggak harus rumah, wakaf nggak harus tanah, wakaf nggak harus mobil, tapi bisa dengan wakaf benda-benda dengan syarat benda itu benda yang dihalalkan syariat, benda itu benda yang bertahan lama. Maka kita wakafkan sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang ketiga ya, amal ibadah sunnah yang kita perbanyak, yaitu sedekah dan juga wakaf. Yang keempat, 7. Oh iya, yang belum selesai satu lagi ya. Saya kira poin yang ketujuh. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Atau seorang tua yang meninggalkan anak, yang anak itu mendoakannya setelah kematiannya. Ini 7 amalan yang mengalirkan pahala setelah kita masuk ke dalam kubur kita. Ya. Mengajarkan ilmu agama, membuat saluran irigasi, menggali sumur,
menanam pohon, membangun masjid, mewakafkan Al-Quran, dan juga meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa memohon ampun untuk orang tuanya. Yang keempat, amalan sunnah yang berpahala besar yang kita jaga ini. Kalau ini Ramadan terakhir, jaga amalan ini. Apa itu? Memberi iftar kepada orang yang berpuasa. Karena pahalanya besar, ummahat. Kata Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu ajru mislah, kana lahu mislu ajri. Siapa yang memberi makan atau minum orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala puasa orang tersebut. Bayangin setiap hari, ummahat, kita kasih makan atau minum orang yang berbuka, kita dapat pahala mereka. Apalagi orang yang berbukanya banyak, kita dapat banyak dari pahala puasa mereka. Maka ini keutamaan memberikan iftar di bulan Ramadan. Yang dia kalau berikan iftar ini, dia dapat pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Nah, ini diantara amalan yang istimewa, ummahat. Ana sering sampaikan, beli aja aqua gelas. Aqua gelas kan murah. Sumbangin deh ke masjid. Di situ pada buka puasa, maka kita dapat pahalanya. Sumbangin aja aqua ke pesantren, ke rumah-rumah tahfiz. Mereka minum air itu ketika berbuka, kita dapat pahala puasa mereka. Maka berlomba-lomba ini, ummahat, ya, kita memberikan iftar agar kita dapat pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Nah, ini amalan yang keempat yang harus kita jaga, ya. Yang kelima, amalan sunnah yang juga berpahala besar, ummahat, ya, yaitu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Mengakhirkan sahur, ummahat, yang ini menjadikan puasa kita diberkahi oleh Allah. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya beda pahalanya antara orang yang puasa tidak sahur dengan orang yang puasa tapi dia jaga sahurnya. Dan sebaik-baik sahur diakhirkan, ummahat, menjelang azan salat subuh. Anda pernah jelaskan hadisnya, kata Zaid bin Thabit ketika ditanya oleh Anas, berapa jarak sahurnya Rasulullah dengan azan subuh? Kata beliau, qadra khamsina ayah. Sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat saja. Berarti sekitar 15 sampai 20 menit sebelum azan subuh, itu waktu sahur yang paling afdal. Jadi jangan sahurnya jam 2, ummahat. Sahurnya jam 1, itu terlalu jauh. Karena kenapa? Faidahnya diantaranya, kata ulama, kalau kita sahurnya dekat dengan azan subuh, maka itu menjadikan kita nggak berleha-leha lagi setelah kita sahur. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, di antara amalan sunnah yang berpahala besar di bulan Ramadan ini, kita perbanyak doa, ummah. Doa itu, kata Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu inti sarinya ibadah. Doa itu intinya ibadah. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, doa itu adalah ibadah, maknanya doa itu yang paling penting dari ibadah ini. Maka jangan sampai kita lalaikan berdoa saat puasa. Karena itu termasuk doa yang mustajab. Berdoa ketika kita berbuka. Berdoa ketika kita selesai qiyamul lail, sepertiga malam yang terakhir. Ini semuanya doa-doa ibadah
yang di situ pahalanya besar, semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Yang ketujuh, ummahat, kalau ini Ramadan terakhir, maka yang harus kita lakukan dan kita jaga adalah, kalau kita mampu ummahat, lakukan umroh di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan beda pahalanya ummahat. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan berhaji bersamaku. Maka kita khawatir Ramadan tahun depan gak ketemu. Maka kalau kita merasa Ramadan ini Ramadan terakhir dan kita mampu, laksanakan umrah. Ini menjadi pelebur dari segala dosa-dosa kita, dan Allah akan ganti segala urusan dunia yang kita korbankan untuk bisa berangkat umrah di bulan Ramadan ini. Nah ini ummahat ya, jaga amalan-amalan sunnah ya ketika di bulan Ramadan. Yang terakhir ummahat, bila kita merasa ini Ramadan yang terakhir, khusus untuk ummahat, nggak ada lagi alasan bermalas-malasan saat haid atau nifas. Nggak ada lagi itu alasan wanita haid malas. Kerjaannya nonton TV aja di depan sofa. Ya, karena dia pikir, saya kan lagi haid, saya kan lagi nifas. Padahal banyak ibadah yang bisa dia lakukan. Betul, wanita haid nggak bisa puasa dan sholat, tapi mereka masih bisa baca Al-Quran. Mereka masih bisa sedekah. Mereka masih bisa memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa. Mereka masih bisa ngasih hadiah ke tetangganya, ngasih makanan ke tetangga kalau mau berbuka. Mereka masih bisa memberi iftar Ramadan, yang itu menjadikan dia dapat pahala orang yang berpuasa. Maka jangan jadikan haidnya kita itu menjadi malas-malasan. Maka ummahat pastikan ketika haid dan nifas pun dia tetap semangat ibadah, karena dia yakin ya, atau dia hadirkan bahwa ini Ramadan yang terakhir untuknya. Maka nggak ada lagi kita menghayal ummahat, berpanjang angan-angan seolah-olah Ramadan berikutnya kita pun akan ketemu, karena tidak ada jaminan. Maka hadirkan sahur kita bersama suami, sahur yang indah gitu loh ummahat. Karena ini Ramadan terakhir. Jadi sahur itu jangan marah-marah gitu. Jadi sahur itu ya pasang senyum di hadapan suami dan anak kita. Sahur itu memang capek nyiapinnya, tapi kita yakin itu balasan pahalanya juga besar di sisi Allah. Makanya tadi, ya, kalau kita merasa ini Ramadan terakhir, maksimalkan pelayanan kita kepada suami dan juga anak-anak kita. Jadi nggak ada lagi ngeluh itu ummahat. Ya, nyiapin sahur ngeluh, nyiapin buka ngeluh, nggak ada. Karena dia yakin itu semua bernilai pahala dan Allah akan balas. Ya. Maka ini amalan besar, amalan wajib yang kalau dia lakukan dengan sebaik-baiknya, balasan pahalanya juga besar. Maka hadirkan ummahat perasaan ini Ramadan terakhir, ini yang tidak kita sia-siakan untuk melakukan amal-amal ibadah yang telah kita bahas tadi, ya. Taib, untuk materi Anda cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustadz, adik saya perempuan dan masih single. Dia dapat tawaran untuk ikut acara training dari kantornya ke Cina selama 1 bulan. Dari satu sisi, baik untuk pengalaman kerjanya.
tapi di sisi yang satu safarnya jauh dan lama sekali. Bagaimana hukumnya orang tua galau memberikan izinnya? Yang pertama, suruh nikah dulu sebelum berangkat. Suruh nikah dulu, biar dia ada teman safarnya. Ya. Dan orang yang mau nikahin adik anti ini kasih syarat, ya, bahwa dia harus siap nemenin minimal ketika safar ke Cina pulang perginya. Jadi minimalnya itu kan ketika berangkatnya ummahat. Nanti ketika pulangnya dijemput lagi. Ya, untuk menemani dia pulang dari safarnya. Maka ini solusinya. Karena nggak boleh wanita muslimah safar dalam keadaan jauh kecuali ditemani mahramnya. Maka solusi pertama nikah dulu. Ya. Ini kalau memang bisa dilakukan ummahat. Kalau ternyata belum bisa nikah karena perjalanannya sudah hampir akan dilakukan, maka yang bisa dilakukan adalah ya dia hidup di negeri kafir dalam waktu yang lama. Ini taruhannya besar ummahat. Kalau memang bisa dia hindari, maka lebih baik nggak berangkat ummahat. Karena taruhannya besar. Yang pertama, Cina itu negara komunis. Ya, nyari makanan halal juga susah. Nyari tempat untuk sholat juga susah kecuali paling ya di daerah tempat dia tinggal saja. Walaupun mungkin ada komunitas-komunitas muslim di sana. Yang kedua, fitnahnya begitu besar. Hidup di negeri komunis. Yang di situ mungkin syiar-syiar Islam dibatasi. Ya, nggak tahu boleh nggak pakai niqab itu kalau ke Cina? Boleh nggak ummahat? Nggak boleh. Boleh nggak pakai niqab hidup di negeri Cina? Belum pernah ke Cina ya. Ya. Itu pasti negara komunis kayak gitu, mereka nggak akan izinkan itu. Segala syiar-syiar yang berkaitan dengan syiar agama. Maka yang kedua, ya, daripada dia hidup di negeri kafir dalam waktu yang lama, maka lebih baik dia tolak tawaran tersebut, sudah dia hidup di Indonesia saja. Kecuali tadi, dia bisa dapat pasangan nikah terlebih dahulu dan pasangan itu mau menemani dia ketika di Cina nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana hukum menghadiri acara munggahan makan-makan sebelum Ramadan yang diniatkan hanya menjalin ukhuwah dengan tetangga? Menjelang Ramadan banyak sekali undangan kumpul makan-makan yang jadi tradisi tiap tahun. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini yang jadi masalah kalau dirutinkan setiap tahun ummahat. Jadi persiapan mereka Ramadan itu persiapannya makan. Ini kan persiapan yang salah. Ya. Makanya seseorang itu kalau dia makan sahur itu bukan berarti dia untuk balas dendam supaya dia kuat puasanya, bukan. Sahur itu adalah untuk dia betul-betul siap merasakan lapar sebagaimana rasa empati dia kepada fakir miskin. Jadi jangan sebelum Ramadan puas-puasin makan. Karena nanti di Ramadan nggak bisa makan lagi, bukan. Maka ini persiapan yang keliru. Menghadapi Ramadan kok makan-makan. Menghadapi Ramadan justru ruhiyah kita yang harus dipersiapkan umat. Tapi hukum asalnya boleh-boleh saja. Mubah saja. Selama tidak diniatkan ibadah di dalamnya.
Kalau ada diniatkan ibadah ya nggak boleh, karena tidak ada ibadah khusus berupa makan-makan sebelum Ramadan. Maka kalau diniatkan ya sudah, makan-makan ngundang tetangga saja, maka ini diperbolehkan dan tidak dilarang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi harus difahami juga ya, ketika makan-makannya jangan gibahin orang. Ketika makan-makannya jangan buka aib orang. Kan biasanya gitu, kalau kumpul-kumpul perempuan itu pasti nggak jauh dari gosip sana gosip sini. Kalau itu bisa dihindari, maka boleh saja kumpul makan-makan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang anak kurang beradab terhadap orang tua. Kadang bikin orang tua hanya bersedih. Bagaimana sikap orang tuanya menghadapi anak yang seperti ini? Yang pertama, didoain ummahat. Jangan-jangan orang tuanya juga nggak pernah doa untuk anaknya. Maka doain, ya Allah, berilah kelembutan hati, hidayah taufik kepada anakku agar dia memiliki adab yang baik, agar dia mengamalkan ilmu agama. Doa. Apalagi doa ketika puasa Ramadan itu mustajab. Maka sampaikan doa-doa kita kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ajarkan dan didik anak kita dengan adab itu, Maha. Jadi nggak boleh kita diamkan kalau memang dia kurang beradab. Tapi kasih taunya tetap dengan lemah lembut. Ya, kalau dia nggak mau dengar kita, maka berarti harus kita datangkan guru yang mendidik adabnya. Ya, atau mungkin orang yang dia segani untuk mengajarkan kepadanya adab tersebut. Yang ketiga, kasih hadiah kutaib buku kecil yang isinya tentang adab-adab Islami. Kasih hadiah ummahat. Nah, coba nih baca buku ini. Nah, ya. Atau ummahat juga kirim video-video tentang bahaya durhaka kepada orang tua, membuat orang tua nangis dan bersedih. Kirim video-video singkat, video-video short gitu ya, dan kita kirim ke anak kita tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz izin bertanya, ada teman yang sedang nyari kontrakan di rumah, kontrakan rumah. Dan kita tahu ada yang di dekat rumah kita, rumah yang dikontrakan. Tapi yang punya rumahnya pegawai bank. Dan rumah itu juga dibeli melalui KPR Konven. Dan untuk renovasinya juga. Apa yang harus Anda lakukan terhadap teman Anda? Tetap memberikan info kontrakan kosong atau diam saja. Ya. Wallahu a'lam. Yang pertama, ummahat, kalau memang dia butuh sekali dengan kontrakan, maka nggak apa-apa kita kasih tahu. Tapi kita kasih tahu juga kepadanya, ini yang punya pegawai bank. Dan rumahnya pun direnovnya pakai uang bank. Maka hukum asalnya dia nempatin rumah itu dosa atau enggak? Ya enggak. Ya, yang dosa kan yang berbuat ribanya. Walaupun memang kalau orang itu warok kita pernah bahas ya, dia khawatir akan membahayakan perkara itu di akhirat, lebih baik dia cari kontrakan yang lain. Tapi kita kasih tahu nggak apa-apa kalau dia lagi butuh ya. Tapi kalau ibu bisa menyarankan, sarankan. Kalau saya saranin sih nggak usah, karena itu yang punya pegawai bank. Karena takut ada unsur apa? Saling tolong menolong kepada dalam perbuatan dosa dan keburukan. Maka nggak apa-apa dikasih tahu ibu, tapi dikasih tahu juga tentang konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih afdol mana, iktikaf di masjid terdekat dari rumah tetapi belum sunnah,
atau masjid yang sunnah tapi jauh dari rumah, ya. Tergantung jauhnya di mana ini, Bu. Ya. Kalau memang tidak terlalu jauh, ya, maka nggak apa-apa dahulukan masjid yang memang di situ sudah sesuai sunnah. Tapi kalau jauhnya jauh sekali, ya jangan ummahat. Tetap dahulukan masjid yang dekat rumah, walaupun tadi mungkin amalan-amalan dan kegiatannya belum sesuai sunnah. Kalau itikaf kan kita ibadahnya pribadi-pribadi ummahat. Paling kalau sholat 5 waktu saja kan. Adapun bacaan Al-Quran, adapun kita zikir, itu kan pribadi-pribadi saja. Maka nggak masalah kalau kita mau itikaf di masjid yang belum sunnah. Daripada kita itikafnya jauh, ya, apalagi khawatir juga nggak ada yang kenal. Maka lebih baik itikaf di rumah masjid yang dekat walaupun belum sunnah. Kalau mungkin itu tidak ada lagi masjid di situ. Tapi kalau ada masjid yang mungkin nggak terlalu jauh dari situ, yang itu sesuai sunnah, ya tentu itu yang didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh melakukan perawatan gigi di bulan puasa? Misal menambal gigi. Kalau giginya rusak ya boleh ummahat. Jangan malah dia pasang behel puasa. Padahal untuk mempercantik saja nggak boleh. Kata Syekh Utsaimin, pasang behel gigi itu kalau untuk memperbaiki gigi yang rusak itu boleh. Tapi kalau untuk memperindah itu haram hukumnya. Ya, karena sama dengan mengubah apa yang telah Allah berikan kepadanya. Adapun perawatan gigi di bulan puasa boleh kalau untuk memperbaiki ya bagian yang rusak atau mungkin agak maju ke depan maka boleh. Tapi untuk memperindah maka itu dilarang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ahsanallahu ilaikum ya ustadzi. Bagaimana cara ingetin istri ana? Oh ini ikhwan nih yang nanya. Bagaimana cara ingetin istri ana yang merasa udah duluan ngaji, udah merasa lebih pintar agama, jadi susah diingetin karena merasa lebih pintar agama dari ana. Saat Ramadan keluar rumah tiap hari bilangnya ngaji, tadarus, taklim, iktikaf, bukber sama kawan-kawan pengajian. Ninggalin rumah, di rumah nggak keurus, sibuk capek ninggalin, nggak keurus, sibuk capek ninggalin rumah karena ngaji. Ana ingetin supaya diem di rumah malah ngejawab, kalau keluar rumah buat ngaji sama kawan yang baik, diajak kawannya tiap hari ngaji ninggalin rumah. Qadarullah, bagaimana cara nasehatin istri ana? Istri ana online di sini. Oh, ada istrinya juga. Sama-sama online dong. Ya. Yang pertama ummahat ya, kewajiban seorang istri yang pertama adalah dia berbakti kepada suami. Ana sering sampaikan, surganya seorang istri itu ada di bawah telapak kaki suami, kata ulama. Kalau dia dulu sebelum nikah, surganya, pintu surganya ada di bawah telapak kaki orang tua. Kalau dia sudah menikah, pintu surganya ada di bawah telapak kaki suaminya. Maka dia harus jaga keridhaan suami ummahat. Itu bagian dari kewajiban istri. Jangan sampai dia sibuk ngaji ke sana kemari, suaminya nggak keurus. Ini sama saja dia lakukan pekerjaan amal soleh, tapi sebaliknya dia tinggalkan yang wajib. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, orang yang terkena tipu daya. Man syaghalahul wajib anin nawafil fahuwa ma'zur. Siapa yang menyibukkan diri dengan yang wajib sehingga meninggalkan yang sunnah, maka dia dimaafkan.
Tapi siapa yang meninggalkan yang wajib karena sibuk melakukan yang sunnah, fahuwa maghrur. Itu orang yang terkena tipu daya syaitan. Maka jangan sampai seperti ini ummahat. Sibuk ngaji, sibuk kajian, tapi ternyata rumah berantakan, ya suaminya nggak keurus, berdosa dia. Maka harus dievaluasi ini. Untuk kita semua ya. Bukan untuk istri yang bertanya saja, tapi untuk kita semua, bahwasannya ngaji itu wajib, tapi jangan tinggalkan yang wajib juga. Menuntut ilmu itu wajib, tapi jangan tinggalkan kewajiban yang lain. Malah pahalanya bisa hilang ini karena dia lakukan dosa juga dengan meninggalkan kewajiban yang lain. Maka ini diperhatikan ummahat. Menjaga keridhaan suami itu bagian dari hak suami dan wajib ditunaikan. Maka kalau suami nggak ngizinin ya sudah, jangan malah ngebantah. Ya, kalau suami katakan kan kamu sudah cukup ngaji. Jadi ummahat ngaji itu sudah cukup rasanya sepekan sekali, sepekan 2 kali. Ya, ini tiap hari keluar rumah. Ya, nggak keurus suami dan rumahnya, maka ini malah jatuh pada terkena tipu daya syaitan. Maka dievaluasi ummahat ya, kewajiban kita yang utama berbakti kepada suami. Ingat itu pintu surganya istri. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apabila seorang istri dia jaga salat wajibnya, wa shamat syahraha, dia jaga puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya, maka nanti pada hari kiamat dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau inginkan. Maka ini salah dan keliru kalau istri sibuk di luar tapi tidak mau bakti kepada suami. Ustaz, pada saat Ramadan kita ingin banyak sedekah. Bagaimana Ustaz, keuangan diberi pak suami? Apakah kita harus izin terlebih dahulu? Yang pertama, uang itu kan dibagi 2. Ada yang namanya nafkah untuk keluarga, ada yang namanya nafkah untuk istri khusus. Nafkah untuk keluarga yaitu untuk belanja. Tapi nafkah istri khusus yaitu beda lagi kan. Suami berikan ini untuk jajan. Maka uang jajannya berarti disodakohkan. Ya, adapun uang belanja amanat suami nggak boleh kita pakai kecuali ada sisa. Maka kita sampaikan kepada suami, ini ada sisanya, boleh nggak saya sodakohkan? Kalau suami setuju maka boleh disodakohkan. Ya. Terakhir, jika di lingkungan rumah hanya ada 3 masjid, hanya satu masjid yang satu masih mengamalkan bid'ah, dan yang 2 masjid sudah mengamalkan ya sunnah, apakah diperbolehkan sholat tarawihnya di rumah? Kondisi masjid ya belum ada hijab antara jemaah ikhwan dan akhwatnya, dan ada kultum dulu sebelum atau sesudah sholat tarawihnya. Yang pertama ummahat ya, wanita tadi anak katakan lebih utama sholat tarawih berjamaah. Itu yang lebih utama. Kalau dia tidak mampu di rumah berjamaah, lebih utama di masjid. Tapi ternyata masjidnya tadi tidak ada hijabnya antara laki dan perempuan, malah mendatangkan fitnah, maka baru kalau kondisinya seperti itu lebih utama di rumahnya. Kalau memang tadi ya, kondisi masjidnya tidak ada hijabnya yang membedakan antara ikhwan dan akhwat. Kalau memang tidak ada hijabnya, baru dia boleh untuk sholat di rumahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, cukup ummahat kajian kita pada siang hari ini.
Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan, dan keluar dari bulan Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya, ada lagi? Apa hukumnya? Oh, booking lahan kuburan di Al-Azhar Memorial Garden. Ya. Wallahu a'lam, ya. Berkaitan dengan masalah membooking untuk tempat pemakaman, hukum asalnya boleh, ummahat. Ya. Dan kita menyiapkan, ya, tempat kita untuk dikuburkan. Ya. Enggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau pemakamannya itu tercampur dengan orang-orang kafir, itu baru nggak boleh. Maka pastikan makam yang telah kita beli areanya, tanahnya, untuk kita booking, itu terpisah dengan makamnya orang kafir. Kayak Al-Azhar itu, Memorial Garden, dia khusus itu bagus. Ya, hanya saja kalau bisa diwasiatkan. Karena Anda lihat masih ada nisan-nisan batunya itu di sana. Kalau bisa tidak memakai nisan gitu. Ya. Jadi tetap pemakamannya sesuai sunnah sebagaimana yang kita lihat kuburan para sahabat di kota Baqi, Madinah sana. Yang mereka begitu sederhana, nggak ada nisannya, nggak ada tulisan namanya, ya. Maka itulah kuburan yang sesuai sunnah, tidak ditinggikan dan tidak dibangun seperti bangunan. Jadi hukum asalnya boleh ummahat, ya, membooking atau membeli tanah untuk persiapan kita dimakamkan nanti. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ada lagi? Iya. Yang mana nih? Masalah apa? Oh, ramai dalam berdagang. Hmm. Iya, justru itu diuji keimanannya. Kita mau disibukkan dengan dagang atau kita pengen meraih pahala akhirat yang lebih baik. Kalau ibu mau dagang, silakan. Sebetulnya kan sudah cukup untuk keperluan nafkah, ya sudah cukup. Tinggal ibu atur saja. Bagaimana cara mengaturnya? Jam buka dan tutupnya itu lebih dipersingkat. Biasanya mungkin kalau dagang di luar Ramadan, buka jam 8, tutup jam 5. Tapi selama Ramadan, saya buka dari pagi sampai zuhur saja. Atau sampai jam 2 saja. Supaya nggak habis waktu kita. Ya. Nah ini yang pertama, diatur waktunya umat. Kemudian kalau tidak seperti ini berarti dagangnya sampai 20 Ramadan saja. 10 hari terakhir saya sudah tutup tokonya. Berani nggak tuh kayak gitu? Justru 10 hari terakhir yang paling rame. Ya, tapi begitulah. Memang kita harus korbankan ummahat urusan dunia ini, ya, karena urusan akhirat itu lebih utama. Kalau kita nggak mau berkorban ya susah. Jadi memang harus ada yang kita korbankan. Tadi bisa dua tadi ya. Satu, kalau kita mau tetap buka tiap hari di bulan Ramadan, dibatasi waktu bukanya. Supaya tetap kita bisa atur, kita ibadah kepada Allah. Yang kedua, tadi sampai 20 Ramadan saja. 10 hari terakhir tutup sudah. Saya nggak buka toko. Maka ini dalam rangka betul-betul kita bisa maksimal juga untuk ibadah di Ramadan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi ummahat?
Cukup? Taib. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم